Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Kali ini kembali lagi bersama Cuaners dan ini adalah hari Minggu di mana biasanya kita menghabiskan waktu untuk keluarga, tapi karena saya sekarang lagi sendiri, jadi saya mau coba-coba untuk nge-research ya. Bagaimana caranya menentukan waktu cut loss suatu trading. Dan di depan saya menggunakan chartnya dari investing ini, dan ini belum saya apa-apain. Kemudian saya akan coba menggunakan randomnya Google untuk memilih saham apa aja yang akan kita lihat. Dan kali ini saya mau melihat pola saham yang menunjukkan kita harus cut loss. Dengan cara ini kita jadi mengetahui resiko yang harus kita hadapi jika kita tetap melanjutkan trading. Dan saya telah mendownload data. Yang saya download adalah LQ45 tahun 2021 dengan evaluasi minor Mei sampai Juli. Daftarnya sudah saya dapatkan di Excel. Ini ada 45 saham, namanya juga LQ45 ya kan. Dan nanti akan saya pilih secara acak dengan menggunakan randomnya si Google ini ya. Oke, dan langsung aja kita akan buat. Oke, pertama kita akan mendapatkan kode 24. Jadi kita akan pilih nomor 24 saham yang akan kita evaluasi. Dan kali ini saya akan menggunakan menemukan pola yang pertama, yaitu pola head and shoulders ya. Dimana pola umumnya adalah seperti sorry. Nah, dimana polanya adalah seperti ini. Oke, ini banyak sekali polanya, bisa dipelajari di Google. Kalian nggak perlu ini. Tapi kita akan riset. Apakah pola ini valid atau sangat berlaku di perdagangan saham Indonesia. Oke, langsung saja. Kita tadi sudah menemukan angka 24 dan kita lihat di Excel-nya angka 24 adalah saham miliknya, bukan miliknya sih, saham ITMG. TMG ya. Oke. Kita akan coba analisa sahamnya ITMG. Kita pilih yang versinya Indonesia. Oke, kita akan cari pola head and shoulders. Apakah ada atau tidak? Dan kalau ada, kita akan analisa apa yang terjadi pada saham itu setelah ada pola head and shoulders. Oke, kita melihat di sini ada satu pola. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Ini adalah pola head. Caranya kita akan melihat dengan bantuan gambar seperti ini ya. Head and shoulder terbentuk dari dua bahu. Namanya juga head and shoulders ya. Dua bahu, satu bahu di sini di kiri, satu kepala yang lebih tinggi, dan satu bahu lagi di sebelah kanan. Oke, ini dia pola head and shoulders yang terjadi pada saham ITMG. Apa yang terjadi menurut pola yang ada, dan ini tentu saja sudah melalui penelitian yang panjang ya. Kalau suatu saham melewati pola ini, dia akan terjun bebas atau turun
dengan mencapai target setinggi minimal ya, setinggi jarak dari puncak ke leher pola ini. Kita lihat di mana pola ini tingginya adalah sebagai berikut. Sebentar. Gua mau pakai rulernya mana ya? Nah, ini. Dan ini kita akan garis polanya. Oke, kita menggunakan ini aja ya. Nah, kira-kira tingginya adalah segini. Ini adalah jarak, sorry, jadi gue pakai trackpad ya, jadi agak susah. Nah, tingginya dari kepala ke leher ini adalah sekitar begini. Nah, penurunannya adalah terjadi setelah pola ini selesai di sini. Jaraknya ya kurang lebih. Nah, di sini kita mengetahui bahwa setelah pola ini harganya terjun bebas, bahkan melebihi target yang dicapai. Di sini malah turun, lanjut, lanjut, dan lanjut. Oke, berarti di saham ini valid ya. Kita akan buat note. Ini kenapa? Jadi langsung saja kita akan tulis di sini bahwa saham ITMG, kita tulis di sini saja. Yang pertama nama sahamnya, polanya, penurunan yang terjadi. Pertama saham ITMG, valid. Penurunan yang terjadi kita bisa ukur di sini. Di sini penurunannya sampai ke sini ya. Sini terjadi konsolidasi di mana terjadi penurunan 46% selama 143 hari. 46%. Ini terjadi tinggi ini ya, tinggi barnya kita lihat sebenarnya hanya 12%. 12%. Ternyata penurunannya yang terjadi 46%. Oke, dan kita akan pilih lagi saham yang selanjutnya dari random. Kita buat lagi 21. Oke, langsung kita pilih saham nomor 21
ditempati oleh Indofood. Sukses makmur. Dan langsung aja kita pilih di sini, kita ganti Indofood sukses makmur. Nah, kita pilih yang Indonesia punya. Nah, di sini kita akan cari juga pola head and shoulders. Apakah pola yang terjadi benar-benar terjadi sesuai dengan ketentuan pada pola itu. Kita lihat ya. Hampir tidak ada ya. Head and shoulders. Oke, karena tidak ada, jadi kita akan ini ya, ada ya. Ini gua nemuin nih. Sorry, ini kok malah nge-freeze. Ini ya. Kita juga akan dibantu dengan menggambar seperti ini. Kita anggap ini bahunya, bahu kiri, ini kepalanya, dan ini dia terbentuk seperti ini. Oke, walaupun kemiringannya agak tinggi sebenarnya, dia sedang uptrend, tapi kemudian tiba-tiba dia terjun bebas. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita tidak melihat rumor apa yang terjadi di waktu itu ya. Tapi kita akan coba lihat. Dimana pola yang terjadi ini, kita akan lihat dia berapa hari terjadi pola ini. Oh my god. Ini polanya terjadi. Oh sorry. Polanya terjadi seperti ini. Kurang lebih 253 hari ya, 163 bar. Tinggi leher dan ini kurang lebih 12%. Kita tulis dulu di sini catatan kita INDF 12%. Bagaimana penurunannya? Kita lihat. Setelah terjadi ini, penurunannya sebesar ini, penurunan oksigen terjadi 33% selama 233%. Oke, dan kita sudah dapatkan 2 saham. Lanjut dengan randomnya 37. Oke, 37 dan kita pilih saham mana tadi? Ini 37 ada di saham SMRA. Oke, kita langsung cek sahamnya SMRA. Summarecon ya. Oke, sudah terlihat chartsnya. Kita langsung melihat di sini. Sorry, jadi gua ini pakai
Di sini kita melihat, kita gambar langsung, kita melihat polanya ada di sini. Head and shoulders, walaupun di sini ada double top ya di sini. Tapi kita sebenarnya sudah melihat ini bisa jadi ini adalah bahu kirinya. Ada 2 kepala, tapi kita pakai yang paling tinggi. Dan ini dia, ini bahu kanannya. Oke. Ini gua buang dulu volumenya supaya lebih luas. Nah, ini dia polanya. Kita lihat dan kita ukur berapa lama pola ini terjadi dan seberapa tinggi kepalanya yang akan menjadi target penurunan dari harga saham ini. Nggak kelihatan ya. 25,97%. Jadi kita tulis dulu di sini SMRA. Penurunannya adalah 25%. Target penurunannya ya. Kemudian kita juga akan pilih ini targetnya dari sini turunan. Dan turun maksimal 66% selama 33 hari perdagangannya. 46% turun. Oke, ini dia saham SMRA. Selanjutnya adalah milih random lagi, guys. Nomor 7 dan kita pilih saja. Di nomor 7 ada saham BBNI. Oke. Langsung saja BNI. Pilihnya. Oke. Kita lihat di sini ya, ini puncak. Cuman dia karena polanya head and shoulder, langsung aja kita gambar. Nih. Ini bahu kiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Cuma ini kok kecil banget. Langsung kita ukur berapa tinggi. Sini nggak kelihatan nih gimana caranya sih. Nah, kita geser ya. Kenaikan tinggi kepala dan tinggi kepala ininya adalah 9,9% ya, 10% lah ya. Oke, kita catat dulu BBNI. Targetnya 10%. Penurunan yang terjadi langsung kita gambar. Kita pindahin dulu biar kelihatan. Setelah itu sahamnya ambrol, penurunan maksimal di harga ini yaitu 38% selama 78 hari. 39%. Oke. Nah, ini dia. Dan lanjut lagi ke randomnya. Cek 17. Langsung kita pilih saham nomor 17 ada di gudang garam. GGRM. Oke, kita lihat lagi pola head and shoulders. Nah, ini kebetulan ya, ini ya di sini dia.
ini terjadi pola head and shoulders di dalam sini ya. Oke. Kita gambar. Ini kepala, head-nya. Ini bahu kanan. Walaupun bahunya sebenarnya tidak harus tingginya sama ya di pola ini. Kita lihat dulu di referensinya di Google juga. Nah, kita lihat tinggi bahunya tidak harus sama, tapi memang terlihat seperti ada bahu kanan dan kiri, kemudian ada puncak yang lebih tinggi yang berada di tengah. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, penurunan yang terjadi kita ukur. Ini puncaknya, pola yang terjadi selama 180 hari, itu 30% targetnya. Kita tulis dulu di sini, GGRM. Berapa? 30%. Dan penurunan yang terjadi, langsung kita gambar di sini setelah terjadi pola ini, harganya turun maksimal di sini. Ini walaupun ada yang turun sampai ke bawah, tapi ini ada bayangan ya. Jadi dia turun maksimal di sini sebanyak 28%. 28%. Oke. Kita sudah dapat 5 saham, target kita adalah 10. Kita pilih lagi dengan random. 23, oke. 23 ada di saham INTP, Indosemen ya. Langsung kita pilih Indosemen. NTP. Lanjut kita pilih. Nah, di sini kita sudah melihat head and shoulders lagi. Di sini ya tepatnya ya. Ini di sini. Guys. Nah, langsung kita gambar. Ini bahu kiri. Ini kepala. Ini bahu kanan. Oke. Berapa lama dia terjadinya pola ini? Langsung kita gambar. Ini ya. Nah, 218 hari kenaikan ke puncak target ini 22%. Kita tulis INTP. Ininya 22%. Dan penurunan yang terjadi yaitu, kita lihat, kita gambar lagi ya. Di sini. Kita tarik garis dari ini garisnya aja ya, ini menurut. Mulai dari sini dan sampai sini. 24% selama 47 hari. 24%. Oke, kita sudah dapat 6 saham dan kita kembali ke random dan kita pilih lagi 38. 38 ada ditempati oleh sahamnya TBIG, Tower bersama Infrastruktur. Langsung kita rubah TBIG. Ini ya, pilih yang Indonesia punya. Kita akan cari mana. Di sini walaupun ada penurunan tapi tidak ada terjadi head and shoulders ya. Kita akan cari yang lain. Nah. Kalau kita lihat secara ini tidak terlihat ya di sini ya. Tidak ada terlihat pola head and shoulders di saham ini.
Ini ada double top, dua kepala ya, tidak ada bahunya. Ini juga bisa dibilang tidak ada. Jadi tidak ada pola ini. Langsung kita pilih di random lagi ya, karena di TBG ini polanya tidak ketemu. Oke, langsung. Dan 34 terpilih. Kita pilih 34, ada PTPP. PTPP. Pilihan Jakarta. Dan cus, wah sahamnya lagi downtrend jauh ya. Nih, di mana kita bisa menemukan pola head and shoulders? Tidak ada. Di sini ya. Di sini saya melihat ada pola head and shoulders. Walaupun bentuknya tidak sempurna. Tapi kita bisa gambar seperti ini. Ini bahu kiri. Dan bahu kanannya kecil. Nah, seperti ini. Tapi ini sudah bisa menggambarkan pola head and shoulders. Kita hitung penurunannya dari tingginya ini ya. Bebas sih ini. Ini sebenarnya hanya melihat berapa hari dia terjadi. Nah, ini 42% guys. Kita catat dulu sahamnya PTPP. Di sini PTPP 42% kenaikan. Penurunan yang terjadi setelah pola ini terjadi adalah kita ukur dari sini. Boleh dari lurus ini, kepala, atau dari garis yang dibentuknya. Tapi kita lihat dari garisnya. Penurunan yang terjadi nah, di sini 49% selama 90 hari. 49%. Oke, kita sudah dapat saham berapa nih? Kita akan pilih 10 saham. Oke, kita butuh 3 lagi ya. Kita langsung ke random dan chase nomor 14. Nomor 14 diduduki oleh saham CTRA. Oke, CTRA. CTRA, ada yang melihat polanya? Saya melihat ada pola di sini ya. Nih. Dari sini sudah terbentuk head and shoulders. Nih. Walaupun ya memang bentuknya tidak sempurna. Ini bahu kiri. Ini headnya lebih tinggi. Namanya head ya, lebih tinggi dari bahunya. Dan ini bahu kanan. Oke. Ini bisa diukur ke sini juga boleh sebenarnya, tapi karena garisnya yang dibentuk ini seperti ini ya, kita ikuti saja. Berapa target penurunannya? Kita ukur dari sini. Atau boleh juga sih, ya, sebenarnya dia ngukurnya harus di tempat yang datar gini ya, agar dari garis lurus. Tapi ini neckline kita ukur saja dari sini ke sini. Nih, 38%. Kita catat dulu sahamnya CTRA. Targetnya 38%.
Ini kita tak tulis dulu. CTRA, kita lanjutkan. Tadi penurunan yang terjadi dari sini dia begitu polanya sudah selesai langsung turun. Nih turun maksimalnya 60%. Nomor 9 langsung kita pilih dari random. Kenapa dari random? Karena gua nggak mau teman-teman lihatnya saya sudah menyiapkan grafiknya gitu. Nggak, saya ini live dan semuanya serba saya pilih berdasarkan nilai acaknya. Sorry, aku lupa. 29 ya, 29. Kita pilih saham di nomor 29 ada di MEDC. MEDC kita MEDC. Ada banyak, cuman kita pilih yang Indonesia punya. Nah, di sini maka kelihatan jelas nih ya, polanya ada di sini. Dimana ini adalah harga puncak nih, terjadi di tahun 2011 yang lalu. Nih, di sini kelihatan kan ada kepala, ada bahu. Nah, kalau belum kelihatan kita gambar dulu. Nih, ini kepalanya tinggi, bahunya kecil. Oke. Nah, setelah pola ini terjadi, sebelum kita ukur dulu polanya ini tinggi. Targetnya biar kelihatan, tak geser ke sini. 38%. MEDC. Targetnya 38%. Penurunan yang terjadi kita lihat di sini. Dari sini turun ke sini 56%. 6%. Dan satu lagi kita pilih saham, kita random dulu. 39 saham apa ya? Teknik Ciwikimia ya, ini ya, Tekim. Oke, langsung saja kita analisa. Kita cari Tekim. Mana ya? Head and Shoulders. Di sini ada yang melihat di sini pola ini. Nah, ini. Kita gambar kalau biar lebih jelas. Ini bahu kiri, kepala, bahu kanan. Oke, kelihatan ya? Nah, targetnya adalah 30%, walaupun kelihatan kecil ini 30% ya. Saham Tekim yang terakhir. Tekim 38%. Penurunan yang terjadi 30% ya. Penurunan yang terjadi setelah pola ini terjadi sebesar 26%. Kita sudah dapat 10 saham, dimana kalau terjadi pola head and shoulders nih, pola head and shoulders seperti ini kita ambilkan.
di sini. Nah, kita gedein dulu. Sah. Nah, di mana pola head and shoulders ini bentuknya seperti ini. Jadi, ada satu bahu di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan ada kepala. Left shoulders, head, and right shoulders. Bentuknya seperti ini. Biasanya ketika pola ini selesai terjadi, dia akan ada pantulan. Pantulan ini sebagai harga konfirmasi. Dia akan naik, tapi tidak akan menembus garis neckline ini ya, neckline ini. Neckline ini sebagai resisten setelah penurunan terjadi. Nah, ketika dia tidak mampu menembus garis neckline, maka dia akan membuat tren turun seperti ini. Targetnya adalah setinggi dari neckline ke header. Walaupun kalau kita melihat di sini, semuanya jauh melebihi target ya. Nih, semua target penurunannya tercapai, bahkan melebihi. Persen ini 10%. Kita rapikan dulu ya. Dimana rata-rata penurunan, rata-rata target. Rata-rata targetnya 26% dan rata-rata penurunannya 41%. Dimana berarti pola ini valid menurut saya. Kita lihat deviasinya ya untuk melihat seberapa valid kalau pola ini terjadi. Apakah Nah, kita lihat dari 10 saham yang kita pilih hanya ada 2 saham yang target penurunannya tidak tercapai. Berarti 80% tingkat validitasnya 80% pasti turun ya. Pasti turun. Nah, ini bisa menjadi warning bagi kita seorang trader kalau kita melihat pergerakan atau pola grafik yang seperti ini terjadi, kita sudah harus waspada karena penurunannya akan terjadi. Nah, ini berlaku untuk kita trader. Kalau kita invest, kalau misalnya ketemu yang begini ya siap-siap beli karena kita kan invest. Kalau nanti dia turun, kita beli di harga bawah. Bisa juga ini menjadi target untuk serok sahamnya. Ini ya targetnya ya. Karena biasanya kalau udah tercapai target naik, tapi kita melihat di sini ya 10 saham rata-rata dia malah turun jauh lebih dalam. Nah. Oke. Dan itu dia materi kali ini. Ini adalah riset sederhana untuk melihat dan mengurangi resiko kita dalam trading. Sampai ketemu lagi, dan kalau kalian pengen saya menganalisa jauh lebih banyak lagi, silakan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga. Oke, terima kasih. Salam.